Hai sobat semua, kali ini saya akan sharing tentang tahapan penulisan pesan-pesan bisnis dari sebuah studi komunikasi bisnis. Proses penyusunan pesan-pesan bisnis terdiri atas 3 hal seperti perencanaan, pengorganisasian atau komposisi, dan revisi. Berikut adalah karakteristik pesan bisnis yang efektif. Yang pertama, courtesy, merupakan penggunaan pesan yang sopan santun untuk meningkatkan hubungan baik dan rasa bangga dari pembaca. Yang kedua, correctness, merupakan surat ataupun dokumen yang Anda tulis dan bebas dari kesalahan, baik dari gramatika, ejaan, kata keterangan, penyusunan kata, dan lain-lain. Yang ketiga, conciseness, merupakan pesan yang disampaikan haruslah singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, clarity, merupakan pemberitahuan kepada pembaca tentang informasi yang akan disampaikan dengan bahasa yang sejelas mungkin sehingga pembaca mudah memahami pesan-pesan Anda. Yang kelima, concreteness, merupakan penyajian informasi secara spesifik dan pasti. Yang keenam, completeness, merupakan penulisan informasi yang ingin diketahui pembaca sehingga setiap pertanyaan atau keingintahuan pembaca harus dijawab dalam pesan-pesan Anda dengan lengkap. 3 tahapan proses penulisan pesan-pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan. Pada dasarnya proses perencanaan meliputi 3 tahapan, yaitu menentukan tujuan, menganalisis audiens, memilih saluran atau media komunikasi yang digunakan. Yang kedua, pengorganisasian atau penulisan. Setelah merencanakan pesan Anda, maka langkah berikutnya adalah mengorganisasikan ide-ide untuk mulai membuat draft penulisan pertama. Yang ketiga, revisi atau penyelesaian. Setelah menyelesaikan draft Anda yang pertama, lakukan review terhadap keseluruhan isi pesan, termasuk review terhadap organisasi pesan, gaya, dan struktur. Dalam merencanakan pesan bisnis, kita harus menentukan maksud dan tujuan. Caranya, yang pertama, pesan bisnis harus memiliki maksud umum. Yang kedua, pesan bisnis juga memiliki tujuan yang spesifik. Yang ketiga, alasan mengapa tujuan harus jelas. Yang keempat, sampaikan maksud mengkomunikasikan bisnis. Dan yang kelima, membuat pengujian tujuan tersebut. Mengembangkan profil audiens. Siapakah audiens Anda? Bagaimana sikap mereka? Berikut adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab supaya pesan Anda sesuai dengan profil audiens. Analisis audiens. Yang pertama, cara mengembangkan profil audiens, yaitu dengan menentukan ukuran dan komposisi audiens serta mengetahui siapa audiensnya. Yang kedua, cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi, yaitu dengan menemukan dan mencari apa yang diinginkan oleh audiens serta antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Temukan apa yang ingin diketahui oleh audiens. Fokus kepada audiens supaya pesan Anda efektif, artinya Anda harus betul-betul menemukan apa yang sebenarnya ingin diketahui oleh audiens. Memilih media atau saluran yang memadai. Memilih saluran dan media untuk pesan Anda dapat menentukan apakah pesan Anda relatif atau tidak. Yang pertama, saluran tertulis. Saluran tertulis akan lebih baik jika dipergunakan saat Anda membutuhkan umpan balik yang segera. Kedua, saluran lisan. Saluran lisan akan lebih baik jika dipergunakan saat Anda menginginkan umpan balik yang segera dari audiens. Jenis-jenis media dan saluran pesan. Yang pertama, media tertulis. Contohnya, surat dan memo. Yang kedua, media lisan. Contohnya, percakapan tatap muka. Baiklah sobat semua, demikianlah sharing tentang tahapan penulisan pesan bisnis dalam berkomunikasi bisnis. Salam dan terima kasih.